Sebelum di-unboxing di Tiongkok kuno, di mana seorang bisu kelas tinggi yang disebut guru dan muridnya bernama Neng Ren sedang melakukan perjalanan mencari siluman melalui sebuah portal mistis dan tiba di bukit bersalju. Di sana, mereka bertemu dengan Ratu Siluman Salju yang memang sudah menjadi target buruan mereka. Sang ratu lalu mencoba melawan guru dengan seluruh kekuatannya yang mengibatkan salju di bawah mereka hancur. Sang guru lalu segera menyerap kekuatan Ratu Salju ke dalam perangkap iblis dan akhirnya berhasil menangkapnya. Setelah berhasil menangkap siluman salju, keduanya pulang ke tempat asalnya yang berada di kuil Jingsan, di mana di sana mereka membawa Ratu Salju ke kuil penjara para iblis yang disebut sebagai Menara Pagoda Liu Feng dan masukkannya ke dalam cermin batu yang dikhususkan untuk mengurung siluman hasil tangkapan mereka. Shin kemudian beralih ke sebuah pegunungan, di mana salah satu gunung dihuni oleh dua siluman ular cantik yang bernama Cing Cing, siluman ulo pucuk, dan Susu, siluman ulo dumong albino. Saat mereka sedang bergesekan, mereka melihat sekelompok pria sedang mendaki di bukit sebelah. Kelompok itu dipimpin oleh ahli herbal bernama Susan yang memang sedang mengumpulkan bunga yang nantinya akan mereka jadikan sebagai obat-obatan. Dikarenakan Cing Cing jarang melihat seorang pria, ia pun jaim dengan mengisengi Susan sampai membuat Susan jatuh ke sungai. Melihat pria itu tidak bisa berenang, Susu pun menjadi kasihan. Ia mengambil bentuk manusia dan melompat ke sungai untuk menyelamatkan Susan. Di titik inilah, Susu langsung jatuh cinta kepada Susan karena wajahnya yang tampan seperti admin. Ia lalu mentransfer sedikit kekuatannya dengan cara menciumnya agar Susan bisa cepat sadar. Ketika Susan sadar, ia langsung rajuk dan mencari keberadaan wanita yang baru saja ia menciumnya. Tentu saja kelakuan Susan membuat teman-temannya ketawa karena yang mencium Susan barusan adalah temannya sendiri. Meskipun begitu, Susan mengaku kalau wanita yang menolongnya terasa sangat nyata. Beberapa waktu kemudian, Guru dan Neng Ren mendatangi sebuah desa dan menemukan sebujur mayat yang diyakini ulah siluman kelelawar. Menyadari bahwa ini adalah hari festival Kelentera, mereka pun bergegas memburu makhluk itu untuk memastikan siluman Lowo tidak menyebabkan malapetaka selama perayaan festival. Keduanya lalu nebeng perahu milik Susan yang kebetulan akan pergi ke festival untuk menjual obat-obatannya. Sementara itu, Susu terlihat masih baper tentang ciuman yang ia berikan ke Susan. Di saat itu juga, teman-teman Susu yang merupakan siluman kura-kura, Truelu, dan Curut datang untuk menjelaskan bahwa Susu terlalu berlebihan karena ia memberi sedikit kekuatannya yang sudah ia pelajari selama 1000 tahun. Efek kekuatan itulah yang membuat Susu maupun Susan saling terikat hatinya. Susu yang sangat ingin bertemu dengan Susan lalu mengajak Cing Cing pergi ke festival guna mencari Susan. Sesampainya di sana, Susu meminta Cing Cing agar mencarikan Susan dan membawanya ke pavilion. Sedangkan di sisi lain, si guru memutuskan untuk berpencar dan minta Neng Ren agar tetap berhati-hati karena siluman kelelawar bisa di mana-mana saja. Gak lama kemudian setelah guru pergi, Neng Ren mendeteksi adanya siluman dari kompas kunonya. Ternyata siluman itu adalah Cing Cing. Dikarenakan Neng masih belum bisa membedakan mana menungsa dan mana siluman, ia pun malah mengajak Cing mengobrol dan bahkan mulai berteman. Setelah itu, Cing lalu pergi ke tepi sungai untuk mendekati Susan yang baru saja menjual obat. Cing tahu basa-basi memberitahu Susan kalau kakaknya ingin bertemu Susan. Namun, Susan menghiraukannya karena ia tidak kenal dengan Cing. Melihat Susan hendak pergi, Cing pun menyabotase perahunya dan membawanya ke pavilion di mana Susu berada.
Akan tapi di sini Susan masih belum mengenali Susu dan mencoba pergi. Susu lalu sengaja merusak jalan menuju ke daratan sehingga Susan terpaksa mundur dan tinggal bersama Susu. Susu kemudian mengajak Susan mengobrol dan membujuknya agar mau pacaran. Namun Susan langsung menolak karena mengaku sudah jatuh cinta kepada wanita lain. Sontak, pengakuan Susan pun membuat Susu sakit hati. Tapi Susan tiba-tiba mengatakan kalau ia jatuh cinta dengan seorang wanita yang kemarin menolongnya saat tenggelam, yang artinya wanita itu adalah Susu. Agar Susan tahu kalau dirinya wanita tersebut, Susu pun menyeburkan Susan ke danau lalu menciumnya. Alhasil, Susan pun langsung sadar kalau wanita yang ia maksud adalah Susu. Di tempat lain, Ching Ching bertemu kembali dengan Neng Ren yang sedang kesulitan mencari siluman kelelawar. Ching lalu menggunakan mata batinnya untuk mengungkapkan ke lokasi iblis kelelawar yang ternyata berada di dalam perahu sambil menggigit gadis muda. Tak berpikir panjang, Neng Ren pun langsung pergi ke perahu tersebut dan benar saja, para pelayan di perahu itu langsung berubah menjadi siluman kelelawar. Namun gak lama kemudian, kaki Neng tiba-tiba ditarik oleh Raja Iblis Kelelawar dan langsung menggigitnya. Untungnya sang guru langsung mendengar teriakan Neng dan segera menolongnya. Setelah berhasil melepaskan Neng, sang guru menangkap ekor Raja Kelelawar yang mengibatkan ia dibawa terbang ke sebuah lereng gunung. Karena Raja Iblis Kelelawar terlalu ganas, sang guru pun terpaksa membunuh si kelelawar dengan belati roh. Di keesokan harinya, guru membawa Neng yang tergigit kembali ke kuil. Si guru memberitahu para muridnya kalau kemungkinan besar Neng tidak selamat karena racun Raja Kelelawar sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Di tempat lain, tepatnya di gubuk milik Susan, Susan ternyata mengizinkan Susu untuk tinggal bersamanya. Meskipun keduanya saling cinta, tapi Susan agak was-was. Ia lalu minta Susu untuk membawanya ke hadapan orang tuanya karena ia ingin menikahi Susu. Di sore harinya, anak-anak di kuil membangunkan Neng untuk minum obat. Namun ketika Neng terbangun, mereka langsung terkejut karena kini tubuh Neng mulai bermutasi menjadi kelelawar, yang artinya Neng secara resmi bea cukai sudah menjadi siluman kelelawar. Tak berpikir panjang, anak-anak itu pun langsung pergi memberitahu sang guru. Di sisi lain, Ching menemukan sebuah rumah rusak dan mengubahnya menjadi rumah yang mewah, di mana rumah ini akan ia jadikan sebagai pertemuan keluarga dengan Susan. Saat Ching masuk ke dalam rumah, ia mendapati Neng hendak bunuh diri karena kini ia seonggok siluman. Ching pun menyarankan agar Neng menerima apa yang sudah terjadi dan mengungkapkan kalau dirinya juga seonggok siluman. Ching kemudian memberi pelatihan kepada Neng cara beradaptasi menjadi iblis. Dalam prosesnya, keduanya menjadi lebih dekat dan mulai timbul waduk. Di hari berikutnya, saat si guru mengunjungi sebuah desa, ia mendapati kalau para warga banyak yang tewas secara misterius, dan anehnya para korban laki-laki. Si guru lalu bertemu dengan Sen yang sedang mengobati beberapa orang yang sedang sekarat. Namun Susan mengaku kalau obat yang ia buat sama sekali tidak bisa menyembuhkan mereka. Maka dari itu, Susan pulang ke rumah untuk meracik kembali ramuannya. Melihat suaminya susah payah membuat obat, hati Susu pun terbuka. Ia lalu memasukkan sedikit kekuatan hayatinya ke dalam ramuan tersebut agar ramuan itu manjur dalam mengobati penyakit. Sementara itu di desa, sang guru dan para muridnya akhirnya menemukan sumber penyakit yang ternyata dari sekelompok siluman rubah. Karena aksi mereka kepergok, para siluman rubah itu pun lari ke hutan bambu, di mana mereka bersembunyi di dalam pohon. Si guru lalu mulai membacakan sebuah mantra Markadat Markadut.
Dalam prosesnya, para siluman mencoba membuat si guru Sakni, tapi si guru tidak terpengaruh dan malah berhasil membuat mereka ke bentuk aslinya. Setelah menangkap siluman rubah, guru kembali ke desa dan mendapati Seng sedang berbagi obat dengan warga yang ternyata berhasil mengobati penyakit dari siluman rubah. Saat guru mengecek obat dari Sen, ia melihat kalau ada energi astral di obat tersebut. Lantas si guru pun bertanya kepada Sen, dan Sen menjawab kalau obat ini dibuat oleh dirinya serta istrinya. Dari situlah si guru mengetahui kalau istri Sen seorang siluman. Ia lalu memberikan pelatih roh kepada Sen dengan harapan bisa melindungi Sen dari serangan siluman. Setelah itu, si guru tak sengaja melihat Susu dan ia pun mengikuti Susu sampai ke gang sempit. Di sana, si guru dan Susu pun mulai bertarung. Dalam pertarungan itu, si guru berhasil mengalahkan Susu, tapi ia tidak mau membunuhnya karena Susu sudah melakukan kebaikan kepada para warga. Meskipun begitu, si guru memperingatkan bahwa hubungan mereka akan menyebabkan bencana di dunia manusia dan bahkan bisa mengancam nyawa Susan. Si guru lalu meminta Susu untuk menjauhi Susan, atau jika tidak, maka si guru akan membunuh Susu. If I see you again in this realm. Di malam harinya, Susan pulang ke rumah sambil membawakan oleh-oleh berupa arak anggur belerang dari para warga. Saat Susu meminum arak tersebut, ia langsung mules. Ternyata arak anggur bisa membuat Susu berubah menjadi bentuk aslinya. Susu lalu mengurung diri di kamar, di mana kaki Susu mulai berubah menjadi buntut ular. Di saat itu juga, si guru dan muridnya datang dan mengelilingi rumah Susan dengan benang anti siluman. Si guru menemui Susu yang terlihat sangat sedih. Susu pun berubah menjadi ular putih untuk menyerang guru. Kemunculan ular itu membuat Susan gilo dan tak sengaja menusuk Susu dengan belati roh, yang alhasil Susu pun milih untuk pergi dari hadapan Susan. Leave her. Si guru lalu mengungkapkan kebenaran tentang Susu yang ternyata adalah siluman ular putih. Fakta ini tentu saja membuat Susan terkejut dan langsung lemas. Sementara itu, Susu kembali ke tempat asalnya untuk curhat kepada Ching. Ia mengakui kalau semua ini salahnya. Jika saja dirinya tidak mencium Susan, pasti tidak akan jatuh cinta kepada Susan. Sementara itu, Sen duduk di dalam gubuknya. Ia masih terkejut dengan kejadian yang menimpa Susu. Siluman tikus yang tertinggal di rumah Susan lalu menasihati Susan untuk melakukan perjalanan ke kuil pagoda Fengji, di mana para biksu menyimpan akar roh yang tidak bisa dihancurkan dengan api. Akar roh itu dipercaya mampu menghidupkan orang kembali mati dan menyembuhkan penyakit apapun termasuk luka tusuk Susu. Karena Susan merasa bersalah dan masih mencintai Susu, ia pun langsung pergi ke kuil pagoda Feng dengan diantar oleh siluman curut. Susan lalu memanjat menara itu dengan menggunakan tanaman merambat. Sesampai di dalam menara, San akhirnya menemukan akar roh. Namun saat ia hendak mengambilnya, akar itu malah mengeluarkan Kagebunchi no Jutsunya. You'll pay with your life. Ketika akar-akar itu melilit tubuh Susan, ia teringat kata curut kalau akar roh kebal terhadap api. Maka dari itu Susan langsung bakar akar-akar itu sampai akhirnya menyisakan satu ekor akar yang asli. Setelah mendapatkan akar roh, cahaya di menara tiba-tiba mati. Ternyata akar roh itu merupakan penangkal penjara iblis, yang artinya semua siluman yang ditangkap guru bakar terlepas. Si guru yang menyadari hal ini kemudian segera pergi ke menara bersama murid-muridnya.
San lalu minta Curut untuk memberikan akar roh kepada Susu, sedang dirinya akan menghalangi para biksu. Namun, setelah Curut pergi, tiba-tiba roh jahat yang ditangkap biksu terlepas dan merasuki tubuh San. Si guru pun terpaksa menyuruh para muridnya untuk menangkap Susan. Sementara itu, Curut akhirnya tiba di markas Susu. Ia lalu memberikan akar roh kepada Susu serta memberitahu kalau Susan ditangkap oleh para bisu setelah mengambil akar roh ini untuknya. Di keesokan harinya, si guru mengumpulkan para tetua untuk melakukan ritual mantra pengusiran setan yang ada di tubuh Susan. Selain itu, si guru juga minta murid-muridnya untuk menyegel menara ini agar tidak ada siluman lain yang mengganggu ritual. Selama menyegel menara, si guru pergi ke tepi laut untuk bertemu dengan Cing-Cing dan Susu yang datang untuk menyelamatkan Susan. Tetapi, si guru mengungkapkan kalau Susan tidak boleh diganggu karena jika ritualnya gagal, maka bisa membahayakan nyawa Susan. Sayangnya, Susu tidak mempercayai si guru dan terjadilah pertarungan antara dua siluman ular melawan Guru Bagong. Dalam pertarungan itu, guru dengan mudah menangkis semua serangan dari mereka. Karena kalah skill, kedua siluman itu pun menggunakan seluruh kekuatannya untuk menciptakan mega tsunami. Tsunami tersebut dengan cepat membanjiri wilayah Jingsan dan menenggelamkan beberapa biksu. Guru kemudian kembali bertarung dengan dua siluman yang kini mengambil bentuk ular raksasa. Setelah semua kuil terendam banjir, Susu mencoba membobok pintu kuil dengan cara disundul-sundul. Namun usahanya itu sia-sia karena semua pintu masuk mudah sudah disegel. Untungnya, di saat itu juga siluman Curut datang. Ia membawa pasukan Curut untuk menghilangkan konsentrasi para bisu sehingga para bisu tersebut membatalkan ritualnya dan mulai inggek ke permukaan. Susu lalu mengambil kesempatan ini untuk membawa Susan pergi ke tempat yang aman, tepatnya di wilayah menara. Saat Susan tersadar, Susu dibuat terkejut karena Susan sama sekali tidak mengenali Susu. Si guru lalu datang dan beritahu Susu kalau Susan masih dalam pengaruh roh jahat. Jika saja Susu mau bersabar, pasti Susan akan baik-baik saja. Bukannya marah, Susu malah marah. Ia lalu menyerang si guru dan pertarungan pun kembali terjadi. Di titik inilah si guru melihat murid-muridnya mulai tenggelam. Si guru merenung mengapa bencana dan masalah selalu saja menimpanya. Gak lama kemudian, Neng yang kini sepenuhnya siluman muncul dan menyelamatkan murid guru satu persatu. Neng juga membawa Cing yang terluka parah ke tempat yang aman. Sedang Susu yang masih tidak terima dengan kelakuan si guru mencoba menyerangnya dengan pusaran air. Si guru lalu duduk bersila di atas patung Buddha sambil berdoa apakah ia masih pantas mendapatkan kebaikan. Dan seketika itu juga cahaya terang menyinari guru dan memberikan kekuatan dewa. Guru lalu menggunakan kekuatan itu untuk melawan segala serangan Susu. Bahkan, si guru berhasil mengurung Susu di dalam menara. Di dalam menara itu, Susu akhirnya mengakui kesalahannya. Ia minta tobat kepada Sang Buddha agar bisa bertemu kembali dengan Susan untuk terakhir kalinya. Tobat dari Susu akhirnya dikabulkan.
Si guru lalu mengangkat menara sehingga Susu bisa bertemu kembali dengan Susan. Ketika Susu menukarkan air liurnya ke Susan, seketika ingatan Susan tentang Susu kembali dan semua roh yang ada di tubuh Susan tersedot ke dalam menara. Begitu pula dengan Susu yang harus dikurung atas apa yang ia lakukan. Sebelum menara tertutup, keduanya mengucapkan salam perpisahan dan berjanji akan selalu mencintai satu sama lain sampai meninggal. Sementara itu, Jing memilih meninggalkan Neng karena sudah tidak good looking lagi. Film ini kemudian ditutup dengan Susan yang menjadi penjaga menara penjara Susu.